Nah, selanjutnya kita perlu menggambar. Oke, kita menggambar drop panel. Nah, langsung saja. Jadi untuk mempermudah kita pilih ini, kemudian area line centang ini. Oke, ini flat slab. Nah, karena tebal drop sama flat slab itu beda, jadi kita perlu membuat baru, itu menggambar baru. Nah, ini hanya yang penting kita sudah buat grid untuk mempermudah. Kita pilih select, kita pilih wall, kita hapus untuk flat slab, delete. Nah, setelah itu kita mulai menggambar. Yang pertama kita perlu menggambar door panel. Nah, sesuai dengan grid yang sudah kita buat itu, grid yang tadi itu untuk mempermudah kita. Nah, ini nanti digambar semua ya, saya untuk mempermudah biar durasi kan. Nah, kalau kalian sudah menggambar seperti ini, selanjutnya kita gambar plat. Nah, plat adalah kita menggambarnya itu dari as kolom ke as kolom. Oke, dari sini, ini. Oke, ini dikasih plat. Oke. Nah, begini. Ya, oke. Selanjutnya kita gambar kolom. Karena ini kita berada di lantai atas, lantai paling atas. Selanjutnya kita pilih elevasi 1. Nah, yang ini karena kita sudah definisikan kolom dengan dimensi yang berbeda, jadi ini kita perlu hapus. Select, pilih frame yang ini, oke, delete. Nah, setelah itu kita gambar baru kolom hasil definisi kita. Ya, ini dia. Nah, kita cukup gambar yang paling atas saja. Ini ya, as kita kan di tengah. Nah, setelah itu kita copy. Nah, kita copy ke arah Y. Kita cukup gambar ini, kita blok seperti ini. Kita edit, kita replicate. Replicate ke arah Y, ke sana. Karena tadi ukuran Y kita kan 5 meter kan. Berarti ini kita 5. Kemudian 3. Oke. Nah, nanti dia sudah tercopy seperti itu. Nah, selanjutnya kita select untuk kolom plat dan juga door panel. Kemudian kita replicate ke lantai 1, lantai 3, lantai 1 sampai lantai 3. Kita cari kolom kita seperti ini, oke. Kita select lagi door panel dan juga flat slab. Oke, selanjutnya kita edit, replicate. Nah, ini kita story, pilih story. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita definisikan diafragma. Caranya kita langsung Ctrl A saja seperti ini. Kemudian kita pilih sign. Oke, sign cell area diafragma. Oke, kita add new diafragma. Oke, rigid, pilih rigid, kaku, diafragma kaku. Oke. Nah, selanjutnya kita memasukkan beban. Kita masukkan beban pada plat, beban gravity load. Kita pilih flat slab. Oke, kemudian kita assign uniform, beban mati 5. Kemudian kita oke. Kemudian kita select lagi flat slab, assign uniform. Pada kasus ini kita hanya meninjau untuk
beban mati dan beban hidup saja. Oke. Nah, apabila kalian membuat tugas akhir atau tesis atau apapun, kemudian kalian harus disuruh untuk judul kalian terkait dengan flat slab tahan gempa, berarti kalian perlu memasukkan respon spektrum atau data time story yang kalian punya. Nah, pada kasus ini kita hanya meninjau untuk beban gravity, beban vertikal, itu beban mati dan akibat dari beban mati dan juga beban hidup pada plat. Nah, setelah itu setelah mendefinisikan beban pada plat, setelah itu kita menetapkan kombinasi new combo. Nah, di sini yang kita butuhkan hanyalah kombinasi ultimate, yaitu atau bisa saja kombinasi 1 dan kombinasi 2. Kita cuma membutuhkan itu untuk mempermudah saya untuk gerak cepat. Nah, kira-kira begini. Untuk kombinasi 1,2D 1,4D add oke. Kemudian kombinasi 2 itu 1,2D modify, kemudian live 1,6. oke, lalu kita add 1,6 live load. Oke. Setelah itu kita lihat gedung kita di extrude. Oke. Jadi gedung flat slab kita sudah jadi. Ini. Nah, kira-kira begini. Nah, kalau kalian sudah memasukkan beban hidup, sudah memasukkan beban mati, diafragma sudah, ya langkah selanjutnya tinggal di running. Analyze, run analyze. Kan perlu di save dulu. Saya save di sini. Oke. Nah, ini setelah kalian running hasilnya begini. Ini sudah selesai running. Terus kalian lihat periode sini, periode 1. Oh, periode satunya 0,8. Oke. Jadi periodenya tidak lebih dari 1 detik, berarti gedung kalian aman. Nah, gedung kalian ini kategori aman. Nah, walaupun seperti ini tetap dikategorikan aman. Nah, kemudian kalau misalnya periode kalian lebih besar, berarti kalian cek lagi. Jangan sampai di diafragma kalian belum menetapkan diafragma. Biasanya begitu. Kalau dia sampai banyak sekali, sampai jutaan, berarti diafragma belum didefinisikan. Oke. Setelah itu langkah selanjutnya kalian tinggal lihat saja apa yang perlu, data-data apa yang perlu kalian butuhkan di sini. Misalnya kita elevasi 1 misalnya. Nah, kita perlu lihat momen akibat kombinasi 2, akibat beban mati dan beban hidup. M11 kamu pilih oke. Nah, ini nanti ini adalah momen lajur kolom, ini lajur tengah. Kalian klik aja begini, ini berarti momen lajur tengah. Silakan kalian pilih. Oh, ini 0,1 km/meter. Oke. Silakan ini digunakan sebagai perhitungan tulangan. Kemudian ini untuk lajur kolom. Kayaknya kamu punya lajur kolom ya. 23. Ini data-data ini untuk momen lajur kolom dan juga lajur tengah arah X. Kemudian kalau untuk yang arah Y, kalian bisa pilih